Kepada Al-Mukarram Abah Al-Ustadz Misbahus Sudur, kesempatan kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di aula umum Majelis Iwamid on Air kepengurusan yang sedang berjalan, kepengurusan calon yang akan meneruskan kepengurusan saat ini yang berbahagia. Pertama-tama mari kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kesempatan malam hari ini kita telah mengikuti proses pemilihan kepengurusan baru, salah satu sebagian dari proses malam hari ini, malam yang ketiga, yang mana malam hari ini dari kelompok apa ini tadi? Sedap malam, Abah. Malam, Abah. Kelompok sedap malam yang saat ini mengusung kandidat terbaiknya yang semua kita berharap
kandidat-kandidat yang telah akan disajikan kepada kita untuk dipilih, termasuk untuk malam hari ini. Beliau Ibu Sri Wahyuni. Indonesianya dari mana ini? Ponorogo, Oh iya, Rioknya Ponorogo. terbang. Iya, Ponorogo, penguasa reog yang sedang mendunia dan anak buah dari siapa yang menaklukkan Ponorogo? Mbah Betoro Katong. Iya, Betoro Katong. Ini kemarin saya dengerin ceritanya, kisahnya. Ya, yang luar biasa. Kita berharap kalau memang jika beliau yang telah disampaikan pengalamannya di Iwamit on Air, yaitu masuk di dalam kepengurusan saat ini di bidang agrobisnis. Ini menunjukkan bahwa beliau sudah mengabdi ke Iwamit. Apalagi di bidang yang sangat sensitif sekali, yaitu masalah perniagaan, masalah bisnis yang kita saksikan bersama. Iwamit ini ternyata bisa melayani seluruh anggota yang kebetulan membutuhkan apa saja yang mestinya yang di Iwamit dibutuhkan untuk fasilitas, yaitu proses belajar mengajar ataupun mungkin kebutuhan sehari-hari yang ada di Taiwan untuk saat ini. Kita tidak menutup barangkali ke depan seiring waktu, seiring zaman, dan seiring teknologi, Iwamit bisa berkembang dan bisa mengembangkan majelis di dalam berbagai hal yang mendukung kehidupan manusia di mana saja, karena tidak tertutup. Bagikan hari ini kita menyaksikan adanya Shopee, GoPay, dan lain-lain. Karena untuk saat ini seluruh bisnis sudah berbasis dengan yaitu medsos, teknologi digital. Jadi tidak menutup kemungkinan dari kepengurusan yang akan datang, dari anggota-anggota Iwamit yang akan datang, mereka akan mampu menguasai digital, atau sekarang yang lagi dicanangkan itu barangkali bisa memanfaatkan AI nah, untuk kepentingan perluasan dakwah Islam
di berbagai belahan dunia, tidak sekedar di Taiwan. Walaupun awal munculnya Iwamit itu adalah di Taiwan. Biarkan itu sebagai catatan sejarah. Tapi Iwamit ke depan tentunya tidak hanya sekedar melirik teman-teman yang ada di Taiwan, tapi melirik ke pasar global. Kita tidak tahu mau seperti apa. Yang terpenting hari ini kita menyampaikan, memanfaatkan apa yang kita bisa, apa yang kita mampu. Selanjutnya Allah lah yang akan mengajari kita, yang akan menakdirkan kita untuk apa dan bagaimana ke depannya. Ini dalam satu makalah dalam bahasa Arab, dan bahkan ini adalah hadis, hanya saya belum menemukan di Bukhari. Kalau di Bukhari bukan ini, mungkin di kitab salah satu dari Kutubus Sittah ada hal ini, yaitu apa? Kabarnya hadis ini adalah salah satu dari hadis qudsi. Tapi saya belum menemukan di dalam kitab apa. Tidak apa-apa. Tapi untuk kita ambil sebagai penyemangat kita. Bunyinya adalah man amila bima alima alamallahu malam ya'lam. Man sopo baine wong amila kang ngamalake, amila kang amila kang yo ngamal itu termasuk melakukan, menyampaikan dan menyebarkan. Bima kelawan opo alima kang ngerti sopo man Allah berjanji alama mongko bakal mulang sopo Gusti Allah, mulang ing man mau ma ing perkara lam ya'lam kang durung ngerti. Ini sangat luar biasa sekali ini hadis qudsi ini. Ini memberikan penyemangat kepada kita bahwa jangan takut kita untuk mau menyampaikan apa yang kita mampu, apa yang kita bisa. Maka dengan itu kita akan dijanjikan diulang atau diberi ilmu oleh Allah, diberi pengertian sesuatu yang belum tahu atau yang belum dipahami. Nah, maka dari itu, dari hadis ini mengandung pengertian. Kalau kita diam, kalau kita tidak mau menyampaikan apa yang bisa, tentunya kita akan hanya terkungkung dengan sesuatu yang katanya kita bisa. Tapi tidak dibuktikan dengan kita bisa mampu mengamalkan dan menyampaikan. Maka perlu adanya pembuktian. Nah, di kepengurusan yang akan datang, tentunya satu perjalanan yang luar biasa dari Iwamit on Air yang selama berapa? 14 apa 15 tahun ini mengalami perubahan
yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat kayaknya sih belum pernah dengar. Ada organisasi yang terbentuk di medsos atau di dunia digital. Kalau mereka mengadakan grup-grup, apa namanya, mungkin lewatnya Zoom atau lewat apa, tapi itu bukan satu organisasi. Mungkin adanya halakoh-halakoh atau pengajian-pengajian yang disampaikan dengan cara daring atau dengan cara menggunakan medsos. Kita banyak tahu. Bahkan ini ada beberapa ya ustadz yang sedang mencari apa namanya jamaah. Apa itu? Mereka nyebarkan, yaitu halakoh. Nah, dan bahkan saya diundang ya di halakoh itu karena kebetulan yang mendirikan halakoh ini adalah dari Kiai Haji Abdul Wahid Maktub yang dulu pernah diutus ke Taiwan dan mengadakan acara. Ya, sedang ada acara dan beliau diundang ya untuk mengisi satu sambutan atau mengisi apa yang akhirnya pada saat itu saya juga menyampaikan satu sambutan yang kebetulan akhirnya setelah sampai Indonesia, dulu beliau ini adalah sebagai salah satu staf dari Kementerian Pekerja, yaitu beliau Bapak Muhaimin Iskandar, yang saat itu saya berkesempatan untuk soan ke dalamnya dan diajak bertemu langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan. Pada saat itu Muhaimin Iskandar dan makan siang bersama dan sebagainya, cerita panjang dan sebagainya. Setelah itu hari berikutnya saya dibawa ke Mahfud MD yang pada saat itu mau mendatangi ya, mau ya ke satu acara ya kementerian. Namun pada saat itu ditelepon bahwa akan ada utusan dari Taiwan yang akan soan. Saya cuma senyum-senyum aja. Ternyata benar ditunda itu pergiannya. Setelah itu saya bertemu dan sebagainya, dia kaget. Opo ini? Siapa ini? Nah, terus akhirnya cerita macam-macam. Teringat juga memang ada satu perkumpulan. Pada saat itu Mahfud MD pernah ke Taiwan dan juga diberikan kesempatan untuk menyambut di acara on air ini. Akhirnya beliau ingat, oh iya, mengatakan luar biasa teman-teman yang ada di Taiwan. Saya belum pernah mendengar pada saat itu, padahal jauh dari proses atau dari apa namanya, ya mudahnya untuk menggunakan fasilitas semacam ini. Ya karena dia baru kaget kok bisa ada perkumpulan apa semacam ini. Nah akhirnya cerita dan sebagainya pada saat itu masih belum di on air.
masih belum di line, masih secara langsung, yaitu pakai Vibo, pakai seluler biasa. Nah, mereka pada saat itu belum pernah mendengar, padahal beliau ini adalah ya seorang yang luar biasa sekali. Ini hanya kisah saja betapa on air kita yang ada di Taiwan itu adalah mendahului teknologi yang sekarang ada. Karena belajar dari hanya pakai pohon jaringan dari seluler biasa, terus bisa nyambung, satu nyambung 4, satu nyambung 4, yang begitu ruwetnya, ya, yang begitu ruwetnya harus ada yang bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi itu semuanya bisa kita lewati. Ya, sampai hari ini kita sudah menggunakan fasilitas yang go internasional. Dan ini memang hari ini tentunya kita mempelopori yaitu perkumpulan-perkumpulan yang ada di seluler di seluruh mungkin dunia. Karena pada saat itu paling menggunakan seluler yang pakai sambung menyambung itu hanya beberapa, itu saja orang-orang yang penting, dan itu tidak ada organisasinya sama sekali. Tidak ada pemimpinnya siapa dan sebagainya. Tapi kita, saat teknologi menjemput kita untuk bergandeng dan digandeng untuk go internasional, kita selalu ada kepengurusan. Ya, dan acara-acaranya mungkin kita tahu sangat-sangat menjadi pelipur hati, pelipur kesepian, karena kebanyakan di antara kita adalah jauh dari keluarga, dari pasangan hidup, dari anak dan saudara-saudara. Namun dengan kita berkampung di fasilitas yang tersedia ini, kita terasa tidak ada bedanya ya dengan perkumpulan-perkumpulan yang ada di darat. Dan yang lebih indah lagi, kalau di darat setiap kita mengadakan pengajian, khususnya ini di kampung saya, paling seminggu itu saja biasanya 1 bulan hanya sekali. Itu waktunya dibagi ya untuk muslimat, fatayat dan sebagainya, belum pengajian kampung. Itu waktunya hanya 8 hari sekali. Berarti 36 hari sekali. Tapi dengan kita mengadakan ini, kita seraya. Kegiatan ini kita lakukan setiap hari. Dan bahkan mampu untuk membentuk pesantren pelangi pemersatu langkah ibadah di Taiwan, yang memunculkan kita digandeng oleh pondok pesantren yang luar biasa sekali, yaitu Yambua, dalam urusan pelajaran Al-Quran yang sangat sensitif dan seolah-olah wajib ada sanad sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari apa yang saya sampaikan tadi, maka sangat penting sekali bahwa kita harus lebih semangat. Jangan hanya sampai sebegini saja. Bahasa apa sebegini? Ya, pokoknya yang penting jangan sampai hanya ya begini saja. Karena apa? Teknologi semakin hari semakin terus berkembang. Maka kalau kita tidak mengikuti, kita akan ketinggalan. Ini penting bahwa kita pun harus memilih pemimpin yang akan memimpin Iwamit On Air ke depan, yang mungkin lebih menguasai
teknologi-teknologi yang tersedia dan memanfaatkannya untuk kepentingan dakwah, untuk kepentingan li'ila'i kalimatillah. Bagaimana kini kira-kira? Kita sudah siap seluruh anggota jamaah Iwamiton R untuk menyongsong teknologi ke depan. Jawab. Insya Allah siap. Siap. Kalau memang itu, maka satu pertanyaan atau satu keinginan kata, yaitu buktikan. Kita harus bisa membuktikan bahwa apa yang panjenengan dapat, apa yang jenengan bisa tasarufkan di sini. Ayo praktekkan di sini. Keilmuan apa saja, kebisaan apa saja. Dan Allah berjanji akan mengajari sesuatu yang belum bisa. Jadi kalau kita tidak mau menerapkan, menyampaikan apa yang kita bisa, jangan harap kita tambah pinter. Tapi kalau kita semangat untuk menyampaikan apa yang bisa, kita akan selalu berkembang dan bahkan Allah berjanji akan selalu mengajari orang-orang yang menyampaikan kebisaan dalam hal apa saja. Semangat bagi kita. Nah, karena saya ini adalah mungkin orang yang langsung bersentuhan ya dengan majelis, maka apa yang saya sampaikan ya dalam kampanye hari ini kita memberikan ya semangat. Ya mungkin tidak sebagaimana apa namanya? Ya, ustadz-ustadz atau aba-aba yang lain yang mereka tidak langsung bersentuhan di sini. Maka beliau ini menyampaikan satu keilmuan yang mungkin apa namanya? Ya perlu kita dengarkan untuk apa namanya? Ya untuk menambah hasanah. Namun kalau saya memang sengaja bahwa saya hanya akan menyampaikan satu hadis ini untuk memberikan semangat kepada panjenengan semuanya, seluruhnya calon-calon pemimpin Iwamit yang akan datang. Khususnya malam hari ini. Jika memang ya beliau untuk kandidat dari Sedap Malam, yaitu Ibu Sri Wahyuni dari Ponorogo. Ya, kalau memang beliau adalah sangat tepat atau sangat cocok, maka silahkan dipilih. Ya, bukan saya mengajak untuk memilih, silahkan dipilih. Karena saya tidak akan memilih. Ya, saya pokoknya memberikan semangat ya. Mudah-mudahan saja siapapun yang jadi untuk kepengurusan yang akan datang, kita yakini bahwa beliau-beliau ini akan mempertaruhkan ilmu yang akan disampaikan, kemampuan yang akan disampaikan di majelis ini, sehingga mereka akan ditambah ilmunya oleh Allah, diajari sesuatu yang belum mampu. Mungkin itu. Oh iya, ini ada kabar gembira ini untuk mendukung Ibu Sri Wahyuni. Di Korea, ya ternyata Reok Ponorogo dalam pawe apa ya, hari kemerdekaan sana mendapat juara 1. Kemarin ini saya lihat itu. Jadi memang luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan saja Indonesia akan terus apa namanya tampil di kancah dunia. Dan hari ini Indonesia memang menjadi sorotan dunia dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Sampai hari ini pelaku-pelakunya mungkin di antara panjenengan yang ada di Taiwan. Terbukti yaitu organisasi ini bisa berjalan muncul dari Taiwan. Maka dari itu
Coba kita kembangkan majelis ini, jangan hanya sampai di sini saja, jangan hanya sekedar di Taiwan saja, tapi di seluruh belahan dunia. Ajak mereka untuk bergabung di Iwamid ini. Mereka bergabung di sini dan mereka nanti akan ikut membesarkan kita. Karena yadullahi fauqal jamaah, tangan Allah itu adalah tergantung dari jamaah atau perkumpulan. Semakin perkumpulan besar, maka semakin besar kekuatan, kekuasaan tangan Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Teriring doa, semoga Iwamid on Air selalu dalam ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang terpilih untuk meneruskan perjuangan ini selalu dalam bimbingannya, sehingga Iwamid on Air ini bisa mendunia. Siapa lagi kalau bukan kita? Dan kapan lagi kalau tidak mulai sekarang? Itulah semangat yang harus kita tanamkan dalam benak masing-masing kita. Harus rumongso andarbini, harus merasa memiliki. Karena kalau orang sudah merasa memiliki, maka mereka akan peduli sesuatu yang kita miliki bisa dikenal, dipandang, atau diperhitungkan oleh orang lain. Tapi bagi yang tidak merasa memiliki, maka mereka akan acuh dan moso borong. Ya, maka dari itu kita tidak mengharapkan itu. Harapan kita adalah, yuk kita bersama-sama. Apa yang kita mampu berikan, sampaikan di Iwamid on Air ini, tanpa harus kita menjadi kepengurusan. Kita ulang lagi. Saya akan terlalu menyampaikan hal ini karena biar kita sama-sama semangat. Ya tentunya kita tidak akan mengandalkan orang yang ada di atau yang terdepan. Mungkin mereka para kepengurusan. Tapi kita harus benar-benar ya bersama-sama. Sebagaimana Ki Hajar Dewantoro memberikan semangat kepada kita. Apa semangatnya? Ing marso sung tulodo. Ing madyo mangun tuturi handayani. Handayani. Ini yang harus kita teruskan. Mungkin mereka para siapa yang nanti terpilih sebagai pemimpin, dia adalah sebagai ingarso. Tapi sebagai yang madyo, senior dan sebagainya harus ikut campur, ikut bertanggung jawab. Dan yang terpenting lagi, orang-orang yang ada di belakang yaitu jamaah harus semangat, harus benar-benar tutmuri handayani. Jangan sampai diplesetkan bagi orang-orang yang tidak semangat di belakang. Bukannya tutmuri handayani, tapi ngentut nang buri. Itulah yang justru bahayani. Apa yang kok ngentut nang buri bahayani ya? Ya sudah, itu memang begitu ya. Jadi mereka jamaah yang tidak semangat itu ya begitu itu. Berarti bukan tutmuri handayani, tapi ya itu senengnya apa? Ya mungkin ngelecoi, senenge yang gembosi, apa-apa nggak setuju, malah dan sebagainya. Itulah orang-orang atau jamaah yang ngentut namburi, yang akhirnya membahayakan organisasi ini. Mungkin itu. Sekian, kurang lebih minta maaf. Wal'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun barokah doanya, Abah. Mari kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidil awwalin wal akhirin wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat khususan jamaah Iwamid on air al ahya minhum wal amwat. Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al majlis Iwamid on air majlisan mubaraka, majlisan ma'mura, majlisan nafi'ah. Allahumma izzul Islam wal muslimin. Allahumma izzul Islam wal muslimin bi barakati majlis Iwamid on air. Allahumma izzul Islam wal muslimin fi kulli baladin dunya ammah bi barakati majlis Iwamid on air. Allahumma Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya arhamar rahimin. Allahumma barik fi umrina, Allahumma barik fi rizqina, Allahumma barik fi ahlina, Allahumma barik fi kulli halina. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang lebih minta maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.